Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Amrin JS Simanjuntak dengan NIM D1D023060. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis vegetasi yang ada di hutan kampus Universitas Jambi. Yang terhormat Ibu Insinyur Nusanti SHUD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja latar belakang. Hutan kampus Universitas Jambi merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan konservasi lingkungan bagi sivitas akademika. Kawasan ini dimanfaatkan sebagai laboratorium alam untuk mendukung kegiatan praktikum, penelitian vegetasi, serta pembelajaran pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Keberadaan hutan kampus juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan kampus. Indrianto 2018. Oke, slide selanjutnya, pendahuluan. Analisis vegetasi merupakan metode dalam bidang ekologi dan kehutanan yang digunakan untuk mempelajari struktur dan komposisi komunitas tumbuhan pada suatu wilayah, sehingga dapat menggambarkan kondisi ekosistem secara menyeluruh. Melalui analisis ini, informasi mengenai jenis penyusun vegetasi, tingkat dominansi, pola sebaran, serta regenerasi alami dapat diketahui dengan jelas berdasarkan tingkat pertumbuhan seperti semai, pancang, tiang, dan pohon. Hasil analisis vegetasi sangat penting sebagai dasar dalam inventarisasi hutan, perencanaan pengelolaan sumber daya hutan, serta upaya konservasi dan rehabilitasi lahan guna mendukung pengelolaan ekosistem hutan yang berkelanjutan. Indrianto 2018. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis vegetasi yang terdapat di hutan kampus Universitas Jambi berdasarkan tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon. Yang kedua, menentukan indeks nilai penting atau INP untuk mengetahui jenis vegetasi yang paling dominan dan berperan dalam ekosistem hutan kampus. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam penerapan metode analisis vegetasi di lapangan, mulai dari pengambilan data hingga pengolahan dan interpretasi. Metodologi. Yang pertama, penentuan lokasi penelitian kegiatan praktikum analisis vegetasi dilaksanakan di kawasan hutan yang berada di sekitar Masjid Jami Universitas Jambi. Yang kedua, penetapan arah dan titik awal plot. Arah pembuatan plot ditentukan menggunakan aplikasi kompas pada telepon genggam sebagai pedoman orientasi di lapangan. Yang ketiga, pembuatan plot sekaligus pemasangan patok. Pembuatan plot dilakukan bersamaan dengan pemasangan patok pada setiap sudut plot sebagai penanda batas sebanyak 2 plot utama berukuran 20 meter x 20 meter dibuat untuk pengamatan. Dalam plot utama tersebut disusun plot bersarang yang terdiri atas plot 20 meter x 20 meter untuk tingkat pohon, plot 10 meter x 10 meter untuk tingkat tiang,
plot 5 kali 5 meter untuk tingkat pancang, plot 2 meter kali 2 meter untuk tingkat semai. Patok yang digunakan berupa bambu atau kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm yang ditancapkan ke dalam tanah. Yang keempat, pengamatan vegetasi. Pada setiap plot dilakukan identifikasi jenis tumbuhan, pencatatan jumlah individu, serta pengukuran diameter batang sesuai dengan masing-masing tingkat pertumbuhan. 5. Dokumentasi dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan secukupnya untuk keperluan identifikasi. Sampel didokumentasikan di atas kain berwarna hitam, diberi label nama, dan difoto dengan pena jaris sebagai acuan ukuran. 6. Pencatatan dan analisis data. Seluruh data hasil pengamatan dicatat pada lembar kerja lapangan dan selanjutnya diolah untuk memperoleh parameter vegetasi serta menghitung indeks nilai penting atau INP. Oke, usul untuk hasil praktikum yang kami dapat bisa kita tengok pada slide berikut. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada beberapa tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon, diketahui bahwa komposisi jenis dan tingkat dominansi vegetasi berbeda pada setiap tingkat. Perbedaan ini menunjukkan adanya proses suksesi dan dinamika vegetasi yang dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi masing-masing spesies terhadap kondisi lingkungan. Pada tingkat pohon, jenis Terminalia catappa memiliki nilai kerapatan relatif atau KR tertinggi yaitu sebesar 47,83% serta INP tertinggi sebesar 81%. Nilai ini menunjukkan bahwa T. catappa merupakan jenis yang paling dominan pada tingkat pohon. Dominansi tersebut didukung oleh jumlah individu yang relatif banyak serta penyebaran yang merata pada petak pengamatan. Selain itu, Tetrachera sermentosa. Selain itu, Tetrachera sermentosa juga menunjukkan nilai INP yang cukup tinggi sebanyak 72% yang menandakan perannya cukup penting dalam struktur komunitas pohon. Sementara itu, Pometia pinnata memiliki nilai INP yang paling rendah sebanyak 46%, menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dalam komunitas. Pada tingkat tiang, komunitas vegetasi didominasi oleh beberapa jenis dengan nilai INP relatif seragam. Jenis seperti Eurychoma longifolia memiliki nilai INP tertinggi sebesar 44%, diikuti oleh jenis lain yang umumnya memiliki INP sekitar 22%. Keseragaman nilai INP ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat suatu jenis yang sangat dominan, sehingga struktur komunitas pada tingkat tiang cenderung lebih seimbang
Kondisi ini menunjukkan adanya kompetisi antar spesies yang relatif setara dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya. Pada tingkat pancang, jenis makaranga menunjukkan nilai INP tertinggi sebesar 84,65%, yang berarti jenis ini sangat dominan dibandingkan jenis lainnya. Tingginya nilai kerapatan dan dominansi relatif pada makaranga mencerminkan sifatnya sebagai jenis pionir yang mampu tumbuh cepat dan mendominasi pada fase awal suksesi. Jenis lain seperti makaranga gigantea dan spesies tak teridentifikasi atau SP memiliki nilai INP yang lebih rendah, menandakan peran yang lebih kecil dan dalam komunitas pancang. Oke, slide selanjutnya pada tingkat semai. Pada tingkat semai, jenis DH Asia Caesia memiliki INP tertinggi sebesar 86,95%, diikuti oleh Ceiba pentadra dan Diera polyphylla. Tingginya INP pada tingkat semai menunjukkan potensi regenerasi alami yang baik dari jenis-jenis tersebut. Keberadaan semai dengan nilai INP tinggi menjadi indikator bahwa jenis tersebut memiliki peluang besar untuk mendominasi pada tingkat pertumbuhan selanjutnya apabila kondisi lingkungan mendukung. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa jenis pionir seperti makaranga dan Terminalia catapha mendominasi komunitas pada beberapa tingkat pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan penelitian kemungkinan berada pada fase suksesi sekunder, di mana jenis-jenis cepat tumbuh dan toleran terhadap cahaya memiliki peran penting dalam pembentukan struktur vegetasi. Oke, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis vegetasi, diketahui bahwa struktur dan komposisi vegetasi pada lokasi penelitian menunjukkan adanya perbedaan dominansi jenis pada setiap tingkat pertumbuhan. Jenis Terminalia catapha mendominasi tingkat pohon, sedangkan makaranga mendominasi tingkat pancang sebagai jenis pionir. Pada tingkat semai, beberapa jenis memiliki potensi regenerasi yang baik, ditunjukkan oleh nilai INP yang relatif tinggi. Secara umum, kondisi vegetasi mencerminkan kawasan yang berada pada tahap suksesi sekunder. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih.